PT Agrina Sawit Perdana ini berdiri sejak tahun 1999. Ya, total sekarang dengan perkembangannya untuk perkebunan sendiri kami sudah mencapai 50.000 hektar. Perkebunan kelapa sawit itu kan enak didengar, tetapi belum tentu enak di lapangannya. Tapi semua itu juga kan berkat kerja keras, komitmen, itu yang luar biasa sehingga kita bisa berkembang. Tentunya dimulai dari komitmen bahwa manajemen PT Agrina Sawit Perdana itu benar-benar berkomitmen untuk membangun kebun. Knowledge, skill, dan attitude. Ketiga ini harus seimbang. PT Agrina Sawit Perdana ini berdiri sejak tahun 1999, ketepatan berada di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sanggau, hanya berjarak kurang lebih dari kota ya sekitar 10-20 menit saja. PT Agrina Sawit Perdana ini memang bukan perusahaan yang besar, dimulai dari cikal bakal hanya berkisar sekitar 300 hektar saja. Namun di dalam perkembangannya sejak tahun 2017 kami sudah memiliki areal sekitar 10.000 hektar yang berada di Kabupaten Sanggau. Di sana ada PT Agrina Sawit Perdana itu sendiri, atau lebih disingkat dengan nama PT ASP. Juga ada PT Bumi Tata Lestari dan ada PT Bintang Sawit Lestari. Nah, pada tahun 2018 kami mencoba melakukan ekspansi. Kebetulan berada di Kalimantan Barat juga. Letaknya di Kabupaten Sambas. Itu kita memiliki lagi 10.000 lagi, jadi total 20.000 hektar. Yang mana pada tahun tadi 2017 itu cikal bakal pertama kali kami mendirikan pabrik kelapa sawit dengan kapasitas 60 ton yang berada di ASP. Nah, dengan akuisisi dengan sudah mengakuisisi di tahun 2018 yang ada di beberapa Sambas, kebetulan sekali sana sudah ada pabrik juga dengan kapasitas yang sama, sehingga kami sudah memiliki 2 pabrik kelapa sawit. Nah, perkembangan lagi saya pada tahun 2023 kemarin kita telah mengakuisisi juga perusahaan yang berada di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan di situ ada 3 perusahaan, PT Karisma Alam Persada, PT Plantindo, dan PT Surya Langgeng Sejahtera SLS. Ya, total sekarang dengan perkembangannya untuk perkebunan sendiri kami sudah mencapai 50.000 hektar. Ya, itulah sekilas tentang yang PT Agrina Sawit Perdana. Dan kemudian juga di dalam rangka diversifikasi untuk menunjang kegiatan operasional PT Agrina Sawit Perdana ini, saya perusahaan kami juga mendirikan sebuah perusahaan pengapalan yang untuk mensupport operasional kami. Ya, namanya PT Samudra. Ya, di situ PT Samudra sendiri kami berdayakan untuk mensupport dari dari operasional kami minyak untuk dibawa ke berbagai sesuai dengan buyer. PT Agrina Sawit Perdana ini sejak tahun 99 ya sudah mengalami berapa ya turun naiknya ya, seperti yang Bapak ketahui bahwa perkebunan kelapa sawit itu kan enak didengar, tetapi belum tentu enak di lapangannya, di operasionalnya. Tapi semua itu juga kan berkat kerja keras, komitmen, itu yang luar biasa sehingga kita bisa berkembang. Untuk diversifikasi usaha, tentunya kita juga akan mempertimbangkan segala bentuk ya, dari segi permintaan pasar dan sebagainya. Itu bukan tidak mungkin. Kita akan lakukan diversifikasi usaha, menambah KCP maupun
maupun PKO gitu kan, bukan tidak mungkin. Hanya saja kan ini perlu dilakukan yang namanya study feasibility study ya, dan itu memang menjadi satu perencanaan kami juga gitu loh. Nah tadi Bapak menyatakan bahwa bagaimana sih Agrina Sawit Perdana ini bisa berkembang dengan ini. Tentunya dimulai dari komitmen bahwa manajemen PT Agrina Sawit Perdana itu benar-benar berkomitmen untuk membangun kebun. Dengan adanya komitmen itu pasti adanya konsistensi. Perkembangan perkebunan ini harus tetap kita pegang teguh. Ya, karena kenapa? Yang manajemen rindukan bahwa kelapa sawit ini bukan hanya sekedar kelapa sawit. Bukan hanya produk kelapa sawitnya, tapi bagaimana kelapa sawit bersumbangsi terhadap masyarakat, bersumbangsi terhadap negara ini. Satu contoh, misalkan tenaga kerja. Berbicara tenaga kerja, kita ini menyerap 20% daripada total luasan. Kalau kami mempunyai 50.000 hektar, dengan 20% ini saja sudah mencakup berapa? 10.000 karyawan. Di manajemen kami selalu mengatakan bahwa yang saya hadapi ini, yang menjadi kewajiban moral kami bukan hanya pegawainya saja, karena dia punya keluarga, ada istri, ada anak, anggap rata-rata 2, berarti 4, berarti 40.000 jiwa yang harus kita tanggung. Inilah sebagai seorang leader, kalau menurut saya seorang leader maupun sebagai kalau kita bisnis itu harus memiliki tanggung jawab moral, bukan hanya sekedar bisnis, tetapi bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan dan bagaimana menumbuhkan masyarakat ini juga menjadi lebih sejahtera. Itu sih Pak. Sebetulnya itulah komitmen pertama, sehingga daya dorong karyawan untuk memajukan perusahaan juga cukup kuat. Ya kan kita tidak bisa bekerja sendiri. Seperti itu Pak. Kita harus kerja tim. Ya. Nah, kalau berbicara leaders ya Pak ya, saya agak sedikit kurang, menurut pandangan saya, ya saya tidak tahu pandangan para praktisi ataupun para yang lain ya, yang cukup senior daripada saya, bahwa saya tidak begitu peka terhadap apa yang dinamakan dia adalah pemimpin. Tapi bagi saya dia adalah seorang leader, karena pemimpin itu kan diciptakan karena ada satu jabatan yang berstatus jabatan secara ya mungkin secara organisasi ya, dia sebagai pemimpin, artinya hak memimpin, hak mengelola SDM itu berada karena ada status strata. Tetapi kalau sebagai seorang leader itu bukan hanya seorang pemimpin saja, leader itu pasti dia bisa jadi pemimpin. Karena kenapa? Kemampuan dasar dia melakukan suatu tindakan itu akan terlihat jelas dan dirasakan oleh semua orang. Misalkan seorang mandor. Kalau dia sebagai seorang pemimpin, mandor itu dia bisa mengelola SDM-nya. Dengan dia berkata sedikit aja, mereka sudah jalan. Artinya kan dia bisa merangkul semua orang dan bisa menggerakkan orang tersebut. Nah, itulah yang disebut leader. Tapi kalau seorang pemimpin, ya karena status jabatannya dia bisa memimpin, tapi dia belum tentu menjadi seorang leader. Nah, makanya di dalam perkembangan SDM di perusahaan PT Agrina Sawit Perdana ini, saya memiliki 3 pilar. Yang paling terpenting dalam pengembangan SDM itu, di dalam SDM itu 3, yaitu knowledge, skill, dan attitude. Ketiga ini harus seimbang. Tidak bisa semuanya knowledge-nya bagus tapi attitude-nya jelek, atau skill-nya bagus, attitude-nya jelek, atau sebaliknya. Nah, bagaimana menselaraskan itu? Nah, inilah perlu yang namanya kolaboratif dengan leader yang tadi. Leader ini bisa memberikan contoh seperti knowledge. Knowledge itu kan ada tacit ya. Ada knowledge tacit yang mana seorang pemimpin yang dikatakan tadi pemimpin itu juga harus bisa
memberikan contoh konkret. Memberikan contoh, misal bagaimana sih cara memanen. Oh, memanen ini harus menggunakan dodos yang ukuran berapa, ya kan, pohon tinggi berapa, buah berapa, ukurannya berapa inch misalkan. Jangan pohonnya kecil, harusnya perlu 3 inch, buahnya harus cukup 3 inch dengan membuat itu, tapi dia menggunakan yang 5 inch. Ya ini kan menjadi rontok nanti semua, ya kan, menjadi rusak kebun kita. Nah seperti itu Pak. Jadi knowledge, skill, dan attitude itu penting bagi kami. Nah itulah di dalam itu ya. Dan kedua, seorang leader juga dia harus agile, lincah. Namanya agile leadership. Kalau dia tidak lincah, apalagi dengan perubahan zaman sekarang, ya kita lihat selalu yang disalahkan rata-rata sekarang kalau kita bertanya kepada semua orang, ya bukan disalahkan, dalam arti kata ada tendensi tersudut yang namanya Gen Z. Bahwa Gen Z sini kurang A, kurang B, kurang C. Yang intinya ya kurang adaptable di lapangan. Ya. Nah, ini kan PR buat kaum kami ini yang istilahnya kaum Z, yang X ini, yang kaum boleh ke baby boomer, ya kan? Sampai dengan milenial ya. Ini sebetulnya apa namanya? Menurut saya ya kewajiban moral gitu loh, untuk bagaimana mendorong Gen Z ini bisa berpartisipasi dengan cara apa? Di-challenge. Harus di-challenge. Dan kita prinsip terbuka bahwa kalau misalkan kamu mendapatkan ini, yang apa yang kamu cita-citakan seperti ini, misalkan ya, saya tahun ini saya harus mencapai target produksi yang sekian, ya kan? Menurut kamu kalau sekian itu apa yang kamu lakukan? Dan itu harus dia yang bicarakan. Saya melakukan ini, A, B, C, dan D gitu loh. Ya, terus bagaimana caranya? Kan gitu ya. Nah ini kita sebagai leader yang baik justru mendorong dia. Hayo, saya lakukan ini. Reward punishment-nya harus jelas. Kalau tidak jelas, mereka ya Gen Z sekarang juga kan pintar ya. Bahkan lebih pintar kalau soal teori dan mungkin dapat inputan dari luar dan sebagainya, mungkin lebih pintar, apalagi sekarang serba AI. Bisa nanya sana sini, begini menurut Bapak gini, seperti saya kok AI seperti ini jawabnya. Tetapi kan itu harus diimplementasikan di lapangan. Nah, sebagai Gen Z yang baru-baru ini kan dia belum punya pengalaman yang notabene yang secara helikopter view menurut saya sih belum ya. Masih meraba-raba, tapi kan analytical thinkingnya sudah mulai main mereka. Oh saya begini gitu kan. Tapi nggak tahu apa yang diimprove di lapangan. Nah ini tugas seorang leader yang harus yang tadi agile. Dia harus agile, beradaptasi dengan apa yang di bawahnya gitu loh. Sehingga tujuan itu tercapai. Jadi reward dan punishment-nya itu harus jelas. Untuk anak-anak sekarang ya. PT Agrina Sawit Perdana juga kan bukan satu hal beli perusahaan besar langsung kan. Tentunya yang tadi saya juga sudah bicarakan bahwa ada pasang surutnya di dalam berbisnis sawit, di dalam berkebunan sawit ini. Kita memang kecil, tapi bukan berarti kita harus kalah. Kalau kita mau contohlah dengan perusahaan yang sudah berkembang, yang sudah maju. Kenapa dia maju? Kita nggak maju. Makanya slogan itu kita bentuk untuk mendorong teman-teman PT Agrina Sawit Perdana, keluarga besar yang mendorong bahwa kita mau nggak nih? Itu dulu. Perkataan kita mau nggak? Oh mau Pak? Mau. Kita mau. Sepakat kita mau. Oke, kalau kita mau, kita pasti bisa. Kita mau, kita bisa, dan pasti bisa. Ini slogan memang dimulai dari awal gitu loh. Dari awal dengan kondisi di mana kalau tekad itu tidak kita bentuk, kapan kita majunya? Karena yang bisa memajukan perusahaan, yang bisa memajukan internal perusahaan dimanapun, orang-orang yang di dalamnya. Jadi kalau orang-orang di dalamnya sudah termotivasi bahwa kita mau, kita bisa dan pasti bisa, otomatis itu akan terdorong. Saya yakin PT Agrina Sawit Perdana ini ke depan jauh-jauh lebih berhasil daripada saat ini.